Anda pernah mendengar kisah gelap di balik kekuasaan yang tersembunyi dalam sejarah Kerajaan Majapahit? Dan siapakah Bre Wengker itu? Di sini, kita akan menggali lebih dalam tentang masa kekosongan pemerintahan yang mencekam selama 3 tahun, diwarnai oleh intrik dan perebutan kekuasaan antara keluarga kerajaan. Namun, apa yang sebenarnya terjadi selama periode yang gelap ini? Saksikan hingga akhir untuk menemukan jawabannya. Jangan lupa untuk like, bagikan, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Kerajaan Wengker merupakan sebuah kerajaan kecil yang pernah berkuasa di wilayah Ponorogo, Jawa Timur. Wilayah kekuasaan Kerajaan Wengker terletak di antara Gunung Wilis di timur, Gunung Lawu di barat, dan Pegunungan Seribu di selatan. Kerajaan ini didirikan oleh Ketut Wijaya, seorang pendatang dari Jawa Tengah yang mengikuti Empu Sindok dalam memindahkan Kerajaan Mataram kuno. Ketut Wijaya memerintah dari 1986 hingga 1937. Terus Pada masa kejayaannya, Kerajaan Wengker dihancurkan oleh Raja Airlangga dari Kediri. Setelah itu, Wengker menjadi negeri bawahan di masa Kerajaan Majapahit. Peninggalan arkeologi dari kerajaan ini termasuk prasasti Sembakama, prasasti bencana, dan prasasti Waringin Sinta. Wengker juga dikenal sebagai tempat asal kesenian reok Ponorogo. Kerajaan Wengker menjadi bawahan Kerajaan Kediri di bawah pimpinan Raja Airlangga. Airlangga menghancurkan Wengker karena kerajaan ini bersama dengan Kerajaan Merapi dan Sriwijaya menyerang Kerajaan Medan di Jawa Timur yang dipimpin oleh ayah mertuanya, Dharma Wangsa Teguh. Setelah menjadi bagian dari Kerajaan Majapahit yang didirikan oleh Raden Wijaya, cucu dari Ketut Wijaya, Kerajaan Wengker berperan penting dalam politik Majapahit dan diberi otonomi mandiri. Kerajaan Wengker akhirnya runtuh setelah Bathara Kato, utusan dari Kerajaan Demak, menaklukkan kerajaan ini. Bathara Kato memiliki misi untuk menyebarkan ajaran Islam dan kemudian mengubah nama Wengker menjadi Ponorogo. Menurut para raton, setelah wafatnya Raja Sawardana pada tahun 1453, Kerajaan Majapahit mengalami kekosongan pemerintahan selama 3 tahun. Barulah pada tahun 1456, Girishawardana Bre Wengker naik takhta dengan gelar Prahyang Purwawisesa. Pemerintahannya diwarnai oleh bencana gunung meletus pada tahun 1462. Pada tahun 1466, Prahyang Purwawisesa meninggal dunia dan dimakamkan di Candi Waji di Puri, Mojokerto. Ia kemudian digantikan oleh Suraprabhawa Bre Pandansalas, yang juga merupakan ayah dari Girindrawardana Dyah Pranawijaya. Suraprabhawa diketahui sebagai Raja Majapahit berikutnya. Prahyang Purwawisesa sering diidentifikasi sebagai Girishawardana Dyah Suryawikrama, seorang Raja Majapahit yang mengeluarkan prasasti Renek pada tahun 1457 dan prasasti Sendang Sedur pada tahun 1463. Nama Dyah Suryawikrama juga muncul dalam prasasti Waringin Pitu sebagai putra kedua Dyah Kertawijaya. Jika Raja Sawardana diidentifikasikan sebagai Dyah Wijaya Kumara dan Girishawardana sebagai Suryawikrama, maka kekosongan pemerintahan selama 3 tahun setelah kematian Wijaya Kumara alias Raja Sawardana kemungkinan besar disebabkan oleh perebutan kekuasaan antara Suryawikrama dan para keponakannya yang dipimpin oleh Samarawijaya. Prasasti Waringin Pitu juga menyebutkan bahwa Samarawijaya adalah menantu Suryawikrama. Pada tahun 1456, perebutan kekuasaan berakhir setelah Samarawijaya merelakan takhta Majapahit kepada Suryawikrama alias Girishawardana, yang tidak lain adalah paman sekaligus mertuanya. Peran Ibu Suri Jayaswari
Rajasa adalah adik Kertawardhana, suami Ratu Tribhuwana Wijaya Tunggadewi, orang tua Hayam Wuruk, dan Wijaya Rajasa menikahi adik Tribhuwana, Raja Dewi Maharajasa. Sebagaimana digambarkan oleh Prapanca, penulis Nagara Kertagama, kakak beradik ini sangat setia menghormati Gayatri Rajapatni sebagai ibu mertua mereka. Prapanca bahkan memuji Wijaya Rajasa dan Kertawardhana sebagai Upendra, adik Dewa Indra, dan Ratna Sambhawa. Pujian ini mungkin merujuk pada keahlian mereka. Wijaya Rajasa dianggap seperti Indra yang ahli dalam ketatanegaraan, sedangkan Kertawardhana diibaratkan Ratna Sambhawa yang tegas dalam menepati janji. Dalam naskah disebutkan bahwa Kertawardhana ahli di bidang hukum. Menurut Serat Pararaton, versi terjemahan R. Pitono Harjowardojo, Wijaya Rajasa, yang juga dikenal sebagai Parameswara, memegang kedudukan sebagai Bre Wengker, penguasa Wengker. Kedudukan ini ia peroleh sebelum menikahi Raja Dewi, dan sebelum kakaknya menikah dengan Tribhuwana. Mereka mengikuti semacam sayembara untuk menikahi dua putri, Raja Kertarajasa, pendiri Majapahit. Setelah penjelasan tersebut, tidak banyak yang diceritakan tentang Bre Wengker, kecuali keterangan mengenai umur panjangnya. Bre Wengker wafat setelah peristiwa bubar. Keterangan lain yang mungkin penting tentang Bre Wengker ditemukan pada Prasasti Kakidan 1, 1392 Masehi. Ucapan dalam Prasasti Koleksius Nasional Jilid 1 berpendapat bahwa prasasti ini dikeluarkan pada masa Kerajaan yang kemudian disahkan kembali oleh Wikramawardhana melalui Prasasti Kakidan 1. Nama Sang Moktari Kertabhuwana yang dimakamkan di Kertabhuwana ini kemudian dapat diidentifikasi sebagai Wijaya Rajasa sesuai dengan berita Pararaton. Bangunan suci tempat disemayamkannya Wijaya Rajasa di Kertabhuwana dalam Nagara Kertagama dikenal sebagai Shurabhana. Beberapa peneliti mengidentifikasikan nama ini dengan Candi Surawana yang terletak di Kabupaten Kediri saat ini. Menurut penggambaran Edi Sediawati dan kawan-kawan, dalam buku Candi Indonesia, Seri Jawa, Candi Surawana
Gajah Mada untuk membantai rombongan Kerajaan Sunda Galuh dalam peristiwa bubar. Manuskrip tersebut menyebutkan bahwa Wijaya Rajasa adalah satu-satunya tokoh Majapahit yang secara gamblang mendukung rencana Gajah Mada. Kejayaan Kerajaan Majapahit yang pernah menjadi yang terbesar di Nusantara berakhir dengan tragis. Ibu kota kerajaan dibunuh hanguskan akibat konflik politik internal yang melanda Majapahit. Setelah masa pemerintahan Bre Wengker, Majapahit dipimpin oleh Bre Pandalanas yang dikenal dalam kitab para ratu sebagai Dyah Supraphawa, seperti yang disebutkan dalam Prasasti Waringin Pitu. Kutipan ini diambil dari buku Hitam Putih Mahapati Gajah Mada, karya Sri Wintala Ajman. Pergolakan internal ini menambah panjang daftar konflik dalam tubuh Majapahit. Sebelumnya, Raja Dyah Kertawijaya turun takhta setelah dikudeta dan dibunuh oleh Rasa Jawardhana atau Bre Matahun, Raja Majapahit VII, suami dari Indu Dewi atau Bre Lasem, memerintah pada tahun 1451 sampai 1453 Masehi. Sepeninggal Raja Sawardhana, Majapahit mengalami kekosongan kekuasaan antara tahun 1453 sampai 1456 Masehi, menyebabkan masyarakat kehilangan arah dan bagaikan lidi yang berserakan. Kekosongan kekuasaan ini berakhir saat Bre Wengker naik tahta pada 1456 Masehi, menjadi Raja Majapahit ke-9 dengan gelar Girisawardhana Dyah Surya Wikrama. Namun, pada masa pemerintahannya, Majapahit mengalami bencana alam berupa gempa bumi dan gunung meletus. Selanjutnya, dalam pemerintahan Bre Pandalanas atau Dyah Supraphawa yang bergelar Sri Adi Supraphawa, Singha Wikramawardhana, Giripati Pasuta Bupati Ketubhuta, terjadi kemelut politik. Ia terpaksa melarikan diri dari kekuasaannya karena ketidakmampuannya menghadapi kudeta dari Bre Kertabumi, seperti yang diceritakan dalam Prasasti Jiyu. Situasi ini dimanfaatkan oleh Bre Kertabumi untuk mengambil alih singgasana Majapahit. Bre Kertabumi naik sebagai raja terakhir Majapahit, memerintah dari ibu kota Mojokerto. Ia berhasil mengendalikan dan memimpin Majapahit dari 1474 hingga 1478 Masehi. Namun, tak lama kemudian, Girindrawardhana Dyah Pranawijaya, Raja Majapahit yang beribu kota di Daha dan putra dari Dyah Supraphawa, melakukan serangan ke Mojokerto. Konon, ibu kota Majapahit berhasil dikuasai oleh Girindrawardhana Dyah Pranawijaya, bahkan berhasil dibakar dan dibunuh hanguskan. Bre Kertabumi, Raja Majapahit di Jakarta, menjadi korban dalam peristiwa ini. Ia dilengsarkan dan dibunuh oleh Ranawijaya, yang kemudian memerintah dengan gelar Sri Wiwatika Jenggala Kadiri. Dengan demikian, eksistensi Majapahit sebagai kerajaan yang pernah berjaya di Nusantara berakhir tragis. Namun, kekuasaan Girindrawardhana Dyah Pranawijaya atas Majapahit akhirnya ditaklukkan oleh pasukan Kesultanan Demak di bawah pimpinan Sultan